kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Maha Pengasih, kami bersyukur sebab dengan kasih-Mu kami selalu berada dalam jalan kebenaran dan selalu Engkau jauhkan dari segala dosa. Kami mohon semoga Engkau selalu berserta kami sehingga kami berani untuk melawan segala dosa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, ia baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan yang akan saya bawakan adalah tanggung jawab akan perutusan. Jadwal yang padat terkadang membuat kita harus menghela nafas panjang sesaat sebelum menjalani hari. Tidak dapat dipungkiri, terkadang jadwal tersebut akan bertabrakan dengan keinginan duniawi kita yang bersifat hura-hura dan tidak produktif. Dalam jadwal yang dibuat, terkadang terdapat hal-hal kecil yang tidak dapat ditunda dan terkesan tidak begitu penting untuk hari itu. Namun, penundaan demi penundaan akan menghasilkan setumpuk pekerjaan yang pada akhirnya akan menuntun untuk diselesaikan. Pada akhirnya, pekerjaan itu memang selesai, tetapi akan terlihat kurang memuaskan jika penuh dengan kekurangan di sana-sini dan terlihat kurang maksimal. Hari ini kita diajak untuk terus terarah kepada Tuhan, terutama dalam menjalani hidup, tugas dan perutusan kita.
Dalam hidup, akan sangat jarang kita bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa hidupnya sempurna. Dalam hidup, pastilah akan ada kekurangan, terutama dalam relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan juga diri kita sendiri. Dosa itu muncul dari kekurangan diri yang sudah dimaklumi oleh diri sendiri dan juga oleh rasa egois dari dalam diri. Karena telah dimaklumi, kita pun tidak peduli lagi, padahal kita tahu hal yang seharusnya dilakukan dan itu jelas lebih baik. Pertobatan untuk lebih terarah kepada Tuhan itu tidak perlu ditunda-tunda, karena rasa peduli Tuhan kepada kita juga tidak pernah ditunda. Marilah kita terarah kepada Tuhan dengan tidak menunda pertobatan dan yang memberi kita peduli terhadap keselamatan kita seperti halnya Tuhan peduli kepada kita. Semoga. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena besarnya kepedulianmu kepada kami. Kami mohon, semoga kami dapat berjuang untuk tidak menunda-nunda pertobatan kami, sehingga kami harus terarah kepadamu. Kami percaya dengan terarah kepadamu, kami dapat semakin merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.